Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Keluarga Besar GBI Medan Plaza, secara khususnya Jemaat Family Altar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus kiranya melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saudaraku, Tuhan itu baik. Tuhan yang kita sembah tidak pernah merancangkan agar kita hancur di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan ingin kita kembali bersekutu dengannya, melebihi apapun. Dan kita percaya, dan kita sangat mengetahui bahwa Dia sedang bekerja melalui musim yang baru bagi anak-anaknya. Malam ini saya rindu kita naikkan pujian ini untuk menjadi kekuatan bagi kita bersama. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku perkenananmu ya
kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Sore malam ini hamba-Mu boleh membawa sharing family altar di keluarga besar GBI Medan Plaza. Biarlah melalui ibadah FA ini kami membangun mezbah di rumah kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus bekerjalah sedemikian rupa, mengurapi, memperlengkapi, dan memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga kami mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Biar kami semua ada dalam damai sejahtera-Mu. Hamba-Mu berdoa setelah mendengar pemberitaan firman Tuhan, kami semua dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami semua diperlengkapi, hidup kami dipulihkan, dan hidup kami menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan biarlah melalui ibadah FA ini setiap kami menemukan kasih karunia Tuhan yang terdapat dalam satu nama yang indah, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan shalom. Saudara, memasuki daripada pandemi COVID-19, maka gereja tempat kita beribadah berpesan agar kita membangun mezbah buat Tuhan di rumah kita masing-masing. Dikatakan bagaimana cara kita membangun mezbah. Alkitab mencatat bahwa mezbah itu kita bangun dengan cara kita membangun perdamaian dan pendamaian. Mezbah tidak bisa dibangun dengan perpecahan. Mezbah juga tidak bisa dibangun dengan perdebatan, tetapi mezbah dibangun pada waktu kita membangun perdamaian dan pendamaian. Dikatakan juga bahwa Allah yang Maha Kuasa, Dia akan hadir dan berbicara dengan umat Tuhan, yaitu Dia hadir di atas tutup daripada pendamaian. Dikatakan dalam Keluaran 25 ayat 22. Dengan kata lain, di mana pendamaian itu ada, maka percayalah Tuhan hadir di situ. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sore malam ini saya rindu kita bersama-sama membaca dan merenungkan daripada pesan firman Tuhan dengan topik pembawa damai. Dan saya berharap kita semua yang ada di FA diberkati, karena kita bukan saja mendengar, tapi kita semua melakukannya. Mari bersama-sama kita membuka dari Injil Matius, pasalnya ke-5 dan ayatnya yang ke-9. Saya rindu kita bersama-sama membacanya. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi kita baca, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, di ayat ini Tuhan sedang tidak memberitahukan kepada kita bagaimana caranya untuk menjadi anak Allah. Tuhan sedang mengatakan bahwa anak-anak Allah faktanya adalah pembawa damai atau peacemaker. Orang-orang yang membawa damai akan dikenali sebagai anak-anak Allah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar seruan daripada Bapak Presiden yang meminta kita untuk berdamai dengan COVID-19. Walaupun ini ditanggapi beragam dari banyak orang karena nyatanya bisa juga keliru dan beranggapan bahwa ini merupakan ungkapan ketidakberdayaan dan harus menyerah kepada COVID-19. Padahal gagasan yang dimaksud kepada kita bahwa selama belum ditemukannya vaksin COVID-19, kita terpaksa harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang baru.
Berdamai dengan COVID-19 adalah kita harus menerima kenyataan bahwa virus corona ini selamanya ada di antara kita. Sama seperti virus-virus yang lain yang sudah pernah ada di dunia ini. Mengambil sikap berdamai di sini, yaitu kitalah yang harus menyesuaikan diri untuk menjalani gaya hidup yang berbeda dari gaya hidup normal yang pernah kita jalani sebelum ada pandemi COVID-19. Dan saat ini kita harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang baru atau tatanan kehidupan yang baru. Itu yang diistilahkan dengan new normal. Kembali ke topik kita, pembawa damai yang Tuhan maksudkan di sini ialah damai dalam bahasa Ibrani shalom. Kata ini tidak sekedar berarti tidak bertengkar, tapi juga harus mempunyai hubungan yang benar atau hubungan yang baik. Orang yang membawa damai seharusnya lebih tepat diterjemahkan orang-orang yang mengusahakan damai atau peace makers. Lawan dari kata mengusahakan damai yaitu mengadu domba, memecah belah, memfitnah, dan sebagainya. Saudara, kita tahu sebagai orang percaya, kita harus menjadi pembawa damai. Tapi fakta yang terjadi, banyak orang yang hidupnya sangat sulit berdamai. Mengapa kita begitu sulit berdamai? Nah, di sini saya mengemukakan ada 3 alasan penting mengapa orang sulit berdamai. Nah, yang pertama, kita sulit berdamai karena memang kita belum mengenal pengampunan dari Tuhan. Mari kita buka dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus menekankan seruan sebuah perdamaian. Sebuah pendamaian inti ajaran yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, yaitu pengampunan dan kasih. Perdamaian itu tidak lepas dari pengampunan dan kasih yang memberikan kepada manusia sebuah pengharapan dan kehidupan yang baru. Mengapa kita membutuhkan pengampunan? Kita pelajari dulu. Kata mengampuni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ketika kita bersalah terhadap seseorang, kita berusaha meminta pengampunan dari orang yang bersangkutan supaya hubungan kita dengannya dapat dipulihkan kembali. Pengampunan bukan diberikan karena seorang itu pantas diampuni. Tidak seorang pun pantas diampuni. Pengampunan adalah tindakan kasih, kemurahan, dan anugerah dari orang yang disakiti. Pengampunan adalah keputusan untuk tidak mendendam terhadap orang yang bersalah terhadap Anda. Alkitab mengatakan dalam Pengkhotbah ayatnya yang ke-20 dikatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Satu hal yang sangat luar biasa kalau kita menghayati tentang Paskah
di mana pendamaian atau rekonsiliasi antara Tuhan dengan umat manusia dengan sangat sempurna dikerjakan oleh Allah melalui perantaraan Yesus Kristus yang telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Perkataan yang seharusnya bisa menggugah hati kita pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kapan perkataan itu keluar dari mulut Yesus? Pernyataan Kristus itu keluar di tengah-tengah puncak penderitaan. Pada waktu paku-paku itu menancap di kedua telapak tangannya dan di kakinya, dan pada saat itulah keluar perkataan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Pada saat itu seharusnya mungkin orang bisa marah, ngomel sama Tuhan karena tidak bersalah diberlakukan semacam ini. Tetapi yang terjadi dengan Kristus pada waktu puncak penderitaan, dia diperlakukan begitu sadisnya oleh manusia yang berdosa. Dia tidak bersalah dinyatakan dan dijadikan berdosa karena kita. Tapi justru yang keluar adalah doa yang penuh pengampunan. Ini suatu doa yang begitu agungnya. Jadi yang pertama, percaya kepada Yesus. Lihat dan dengar bagaimana Allah begitu mengasihi kita dan mengampuni semua kesalahan kita. Harusnya yang sudah mengenal bagaimana karya Tuhan Yesus akan dapat berdamai dengan semua orang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dikatakan bahwa perdamaian itu bergantung kepada keputusan pribadi kita. Mari bersama kita buka dari Ibrani 12 ayatnya ke-14. Dikatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Kemudian ayat Roma 12 ayat yang ke-18 dikatakan, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Jadi jelaslah firman Tuhan katakan, usahakanlah dirimu berdamai dengan semua orang. Dan kita tidak akan bisa mengambil sikap perdamaian kalau hati kita sendiri belum bisa didamaikan dengan Kristus. Hati kita sendiri belum didamaikan dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang hatinya telah diperdamaikan dengan Tuhan dalam Yesus Kristus, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menyadari bahwa kehidupan ini semata-mata oleh karena kasih karunia dan anugerah yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita pasti berani untuk hidup berdamai dengan semua orang. Kita pasti berani untuk terus memberikan pengampunan kepada orang yang melukai hati kita. Perdamaian itu bersumber dari hati kita dan firman Tuhan. Maka dikatakan, usahakanlah berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Mengapa? Karena tanpa perdamaian kita tidak akan mendapatkan kekudusan. Selama hati kita belum diperdamaikan dengan Kristus, dan tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Oleh karena itu dikatakan mezbah itu dibangun dengan perdamaian. Saudara mungkin bisa menjalani sikap perilaku hidup saleh, menjadi orang baik, tapi itu tidak akan dapat menguduskan hidup kita. Hanya perdamaian dengan Kristus yang membawa hati kita untuk bisa berdamai dengan semua orang di sekitar kita. Berarti kita harus hidup dengan pengampunan dan kasih. Kita harus hidup dalam kebenaran dan berbuat baik kepada semua orang di sekitar kita. Mengusahakan damai berarti mengusahakan hubungan yang baik dan benar. Walaupun ini kadang-kadang harus melalui proses salah pengertian. Kadang di dalam kehidupan kita setiap hari kita bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dengan bermacam-macam sifat dan kebiasaan. Tidak semua sifat orang itu
atau kebiasaan itu menyenangkan hati kita. Kadang-kala kita bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang suka membuli kita, orang yang suka menekan kita, orang yang menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan, atau sikap-sikap tertentu yang merendahkan hati kita. Dan kita tidak bisa memilih siapa orang yang harus ada di sekitar kita. Itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan mereka. Dalam arti kita harus mengambil sebuah sikap perdamaian. Itulah sebabnya peneliti-peneliti juga banyak mengatakan perdamaian itu tergantung kepada keputusan hati kita. Tergantung kepada Anda. Nah, yang ketiga, untuk menjadi pembawa damai, kita harus menerima Roh Kudus dan kita harus dipenuhi Roh Kudus. Nah, kita bersyukur kalau hari-hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah, bagaimana cara kita untuk menerima Roh Kudus? Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan di dalam doa Bapa kami ditutup dengan Lukas 11 ayat yang ke-13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi mintalah Roh Kudus agar memenuhi hidupmu. Saudaraku, membangun perdamaian itu tidak lepas dari pengampunan dan kasih. Ketika kita susah mengampuni, kita susah untuk mengasihi satu dengan lainnya, kita memerlukan pribadi yang dinamakan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita untuk bisa menjalankan hukum-hukum Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, saudara, apa yang terjadi pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus? Mari bersama kita baca Kisah Rasul 2 ayatnya keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dikatakan pada waktu dipenuhi Roh Kudus, organ tubuh pertama yang dijamah adalah lidah kita. Lidah kita ini menentukan perjalanan kita dan masa depan daripada setiap kita. Saya berdoa pada waktu kita memberikan lidah kita dijamah Roh Kudus, maka lewat perkataan kita juga memberikan semangat yang baru bagi orang-orang yang mendengarkan setiap ucapan kita. Amin. Nah, kemudian dikatakan Roh Kudus juga akan mengajarkan kita bagaimana caranya kita berdoa, bagaimana cara kita membangun mezbah. Apa yang terjadi pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus? Maka Roma 8 ayatnya ke-26 kita baca. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi dikatakan bahwa Roh itu akan membantu dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebenarnya kita tidak bisa berdoa, tapi pada waktu Roh Kudus turun, Dia akan mengajari kita berdoa di tengah-tengah krisis daripada pandemi COVID-19. Apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan memenuhi kehidupan saudara dan saya? Alkitab mencatat Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjalankan hukum kasih. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Kita bisa juga mengasihi sesama kita. Dikatakan Roh itu akan membantu dalam kelemahan-kelemahan kita. Kalau hari ini kita kekurangan kasih, Alkitab mencatat salah satu buah roh yang Tuhan berikan, yaitu dalam kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-22 adalah kasih.
Dan kalau kita mengatakan saya sangat susah mengampuni, saya sangat susah mengasihi, kita perlukan pribadi yang dinamakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memproduksi apa itu yang dinamakan kasih. Roh Kudus akan memampukan kita hidup berdampingan dengan sesama. Dan ingat, Anda tidak bisa mengumpulkan kasih yang melimpah hanya untuk diri sendiri. Jangan menyimpan kasih itu buat Anda sendiri. Jangan terlalu mencintai diri sendiri. Waktu Anda mencintai diri sendiri, maka gambar Allah itu akan rusak. Tapi pada waktu Anda menabur kasih, maka Anda makin banyak menuai. Katakan amin. Amin. Dan saya tutup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sudah mendengar bahwa mezbah itu kita bangun dengan cara membangun perdamaian dan pendamaian. Dan perdamaian itu tidak lepas daripada pengampunan dan kasih. Tanpa perdamaian, kita tidak akan mendapatkan kekudusan. Dan tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat Allah. Terima kasih untuk kesempatan ini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita naikkan pujian. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala
nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah setiap kami yang sudah mendengar, dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kami yang ada di FA mendapat kekuatan yang baru. Kami semakin mengerti sekarang bahwa sebagai anak-anak Allah, bahwa setiap kami harus mengusahakan damai. Kami harus menjadi pembawa damai. Berkat-Mu untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti daripada streaming FA ini, Tuhan Yesus. Dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Terima kasih untuk sukacita-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk FA yang saat ini ada di rumah kami masing-masing. Kami berdoa biarlah Tuhan, setiap kami yang berkekurangan, kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan daripada anak-anak-Mu. Bagi kami yang ekonominya terdampak karena COVID-19, kami berdoa biarlah dengan cara-Mu Tuhan, setiap kami menemukan jalan keluar untuk masalah ekonomi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saat ini yang sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, maka yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang hari ini sedang sedih hatinya. Kami percaya Roh Kudus turun sebagai penghibur yang sejati, yang akan menghibur dan menguatkan setiap kami malam ini. Sekali lagi terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri daripada sharing FA malam ini, kami rindu menerima daripada berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan saat ini, mari buka kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam kasih anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, penghiburan, sukacita daripada Roh Kudus yang akan menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin. Nah, puji Tuhan, saya selesai sampai di sini. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti FA melalui Zoom, atau satu keluarga, atau juga saudara bersaudara, Anda bisa melanjutkan daripada FA dengan kesaksian atau diskusi. Saksikan kapan terakhir saudara pernah melakukan perdamaian dengan memberikan pengampunan dan kasih.
Walaupun terasa berat, tapi dengan pergumulan dan pertolongan daripada Tuhan, maka semuanya bisa terlewati. Itu bisa menguatkan setiap kita, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sampai saat ini masih sulit melakukan pengampunan, mari kita saling mendoakan. Ini saatnya, jangan ditunda. Roh Kudus telah dicurahkan, minta kepada Roh Kudus untuk memenuhi daripada hidupmu. Mintalah kasih yang besar daripada Tuhan untuk bisa melakukan pengampunan itu. Terima kasih. Saya selesai sampai di sini. Sekali lagi, selamat ber-FA. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.